Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Kiranya Engkau disenangkan dengan pujian dan syukur kami ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. mari kita sembah Tuhan. Oh. Mari kita angkat tangan kita. Kita nyatakan betapa Tuhan itu baik. Katakan, ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir di sini Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. We thank you Lord. Shalom jemaat yang terkasih, kebaktian di hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah, Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Nas pembimbing kita hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang 11 yang berbunyi demikian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Amin, amin, amin. Tuhan mengasihi umatnya dari generasi ke generasi. Yes, amin. Dan hari ini kita akan dilayani oleh the next generation di gereja kita. Mari kita nikmati kebaikan Tuhan bersama-sama, amin. Kau baik Tuhan. Mari katakan, Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Dengan people From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. we worship you Tuhan. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good. Kasih setianya selalu baru setiap hari buat kita semua, amin. Hey. Katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy Amen. endureth forever. Semua orang, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. haleluya. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Kenapa kita mau nyanyi? You are good. Mari kita katakan, you are good all the time. All the time you are good, Tuhan. Siap. One. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are Sekali lagi good, katakan. you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita menceritakan kebaikan Tuhan setiap hari. amen. Dari generasi ke generasi dia setia, dia berkuasa, amin. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hey, We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you
you. Haleluya. Mari semuanya sembah Tuhan. For who you are. For who you are. Hey, We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. For who you are. for who you are. For who you are. For who you are. Katakan. You are good. Engkau baik Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kau akan melakukan hal yang luar biasa dari generasi ke generasi. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita undang Roh Kudus agar memenuhi diri kita, memenuhi rumah kita, sehingga bisa menerima setiap perkataannya dengan baik. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Curahkan
curahkan di tempat ini. Apa kabar jemaat yang terkasih? Shalom. Hari ini saya akan membawa pemberitaan firman yang kebetulan diberikan pada saya dengan tema Gospel for the Next Generation. Dan saya rindu untuk kita semua boleh sama-sama belajar. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan boleh beri dan kesempatan. Kalau sebentar kami rindu untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang menyiapkan hati kami, sehingga hati kami ini bolehlah menjadi hati yang ditanam dengan kebenaran firman-Mu, dan berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga kami menjadi murid Tuhan yang boleh dalam kehidupan sehari-hari memegangnya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu, kiranya hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu, Tuhan boleh sempurnakan, dan juga semua kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, bersabdalah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama membuka dari 1 Timotius 4, ayatnya yang 11 dan 12. Sebenarnya ayatnya yang diberikan kepada saya yang ayat 11, tapi saya rindu untuk kita boleh membaca sedikit extend satu ayat ke ayat 12 yang berbunyi demikian. Beritakanlah dan ajarlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, di bulan ini kita sadar bahwa kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi kabar baik itu, untuk kita boleh satu pegangan kebenaran akan makna siapa Tuhan kita, dan kita bolehlah menjadi pribadi yang memegang kebenaran firman Tuhan, sadar akan keselamatan yang diberikan, dan berjalan dalam keteguhan kebenaran itu. Gospel from the next gen. Fokusnya di next generation harusnya, ya, betul. Tetapi saya mau katakan bahwa fokusnya betul di next gen, tetapi prosesnya bukan serta-merta berhenti di next gen. Jadi prioritas kabar baik boleh untuk anak muda atau next generation, tetapi yang mau saya katakan prosesnya nggak boleh hanya dari anak muda, tapi prosesnya butuh kesinambungan, butuh support dari ekosistem sekitar anak muda tersebut. Apa yang mau saya katakan? Saya mau mengatakan demikian. Seringkali kita dalam kehidupan sehari ngerasa kayak, aku nggak mampu untuk mendidik anak saya. Biarlah yang mendidik itu guru di sekolah. Betul? Ataupun, biarlah saya ngerasa nggak mampu mendidik iman. Merasa nggak mampu untuk saya ceritakan tentang siapa Yesus. Akhirnya kita menyerahkan serta-merta kepada gereja ataupun komunitas orang percaya. Mungkin ada timbul perasaan demikian. Tetapi yang harus saya katakan hari ini kepada saudara semua adalah mencoba berhenti berpikir demikian. Karena sejatinya penginjilan yang sejati itu hadir di sekitar hidup dari anak muda itu. Dan siapa yang akan spend time lebih banyak waktu pada mereka? Guru? Tidak. Teman? Bisa pulang temannya. Orang tua? Keluarga? Bisa. Karena mereka hidup bersama dan menghadirkan narasi-narasi pengkabaran Injil, narasi-narasi teladan dalam hidup sehari-hari. Mungkin bisa kita anak muda terinspirasi oleh pendeta yang viral, yang pendeta yang terkenal, pengkhotbah yang hebat,
penulis yang dahsyat, tetapi hidup mereka sejatinya dibentuk oleh keluarga. Kebiasaan pasti, cara melakukan sesuatu pasti nyontoh dari orang tua maupun saudara. Karena belajar yang sejati, kalau orang Jawa bilang ngelmu, itu adalah pengalaman dari sehari-hari. Nggak bisa hanya transformasi kelas. Tidak bisa. Kalau kita sadarin Yesus juga demikian. Yesus bukanlah Yesus yang hadir dalam masterclass yang bisa kita pilih. Tapi Yesus hadir dalam hidup murid-muridnya. Dan murid-muridnya ngilmu dari teladan Yesus saat dia bertemu orang yang harus ditolong, saat bertemu dengan aturan-aturan yang sebenarnya membelenggu, saat bertemu dengan mereka yang terhilang dan terpinggirkan. Apa yang Yesus lakukan itu yang dilihat murid dan mereka hidup sehari-hari. Jadi apa yang mau saya katakan, penginjilan untuk next generation selayaknya adalah hadir. Berulang kali saya diberikan kesempatan, saya terus bicara soal hadir. Hadir sepenuhnya untuk generasi selanjutnya dengan memberi teladan dan memberi diri untuk hidup bersama. Dan sebenarnya begitu juga saudara terkasih dengan ayat yang kita baca tadi. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ini diberitakan untuk siapa sih? Untuk Timotius saat itu. Seorang muda yang dikenal sebagai murid yang setia pada Paulus. Kita tahu bahwa Timotius ini memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan sejak 15 tahun. Artinya muda banget ya saat itu. Sudah belajar jadi murid dan kemudian menggembalakan. 15 tahun berjalan, belajar, kemudian dipercayakan untuk menggembalakan itu bukan hal yang mudah. Karenanya kita tahu terjadilah ayat selanjutnya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Apa sih orang memandang anak muda? Zaman sekarang anak muda sering dipandang mungkin sebelah mata karena, oh ini generasi yang mager, malas gerak. Kita mungkin dikenal sedikit mager, karya kita lewat internet aja, semuanya dikerjakan lewat internet. Jadi kadang kita di underestimate dengan, ini kerja nggak sih sebenarnya? Mungkin seperti itu. Anak muda mungkin sering dibilang dengan, ini hanya emosional semata, besok pasti juga berubah apa yang diinginkan, besok pasti berubah visinya. Sering dipandang remeh. Begitu juga kah Timotius? Ya pasti. Pasti Timotius akan dipandang remeh karena kemudaannya. Karenanya Paulus mengatakan hal itu. Tetapi ini yang mau menjadi pesan hari ini, saudara yang terkasih. Apa yang mau saya katakan? Timotius punya standar hidup dalam hatinya yang sudah dimuridkan oleh seseorang yang menjadikan dia bukan sekedar anak muda saja, tapi anak muda yang punya integritas, yang bisa membantu dalam penggembalaan jemaat saat itu, jadi teladan dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesetiaan serta kesucian di dalam Tuhan. Siapakah yang membantu Timotius jadi murid dan tahu berita keselamatan itu? Siapa? Ada yang tahu? Jawabnya adalah Timotius dididik akan kitab suci oleh ibunya Enike dan juga neneknya Lois. Saudara, di sini ini angle pembuka yang tadi ingin saya katakan. Saya tidak sedang bilang berhenti menyebarkan kabar baik bagi anak muda di luar dari keluarga kita. Tidak, saya tidak sedang bicara itu, tetapi saya sedang bicara, mari kita memulai pemberitaan firman Injil kabar baik
dalam teladan hidup kita dimulai dari keluarga. Kenapa? Sekali lagi, hanya keluarga yang punya waktu begitu banyak bersama anak. Enike dan Lois dalam mendidik Timotius, saya yakin pasti dididik kitab suci nggak sekedar seperti kelas ngajar, tetapi juga dalam teladan mereka, hidup mereka. Ya. Timotius ibunya seorang Yahudi, ayahnya seorang Yunani. Identitasnya udah beda, itu jadi spotlight orang. Tetapi dia punya integriti untuk tetap melakukan. Itu ya pasti karena didampingi oleh orang tuanya. Pertanyaan saya, apakah kita hadir untuk generasi selanjutnya? Gospel for the next gen. Tidak bicara next gen sebagai objek, tapi next gen juga sebagai subjek yang berjalan bersama dengan saudara yang di sini ayah, ibu, mungkin kakek, nenek, mungkin saudara. Tetapi yang mau saya katakan, mari kita coba lingkarannya mulai dari dalam dulu, dari keluarga yang terdalam dulu. Punya kokoh, punya iman yang kuat, punya teladan yang baik dari kokoh, dari keluarga dulu, sehingga setiap anak muda, setiap next generation kita itu hatinya punya terpanggil setia dalam Yesus Kristus yang diteladankan oleh saudara. Bangsa Israel begitu sering bahwa engkaulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ngomongin soal generasi ke generasi. Ini karena apa generasi ke generasi bisa terjalin dengan baik? Ya karena cerita tentang Allah itu diturunkan turun-temurun dari keluarga. Bisa nggak sih next gen dapat kabar keselamatan dari di luar keluarga? Sangat bisa. Dari internet, apalagi sekarang kemajuan media dalam mengkabarkan Injil bisa. Tetapi perubahan hidup yang sejati bukan karena satu titik, tapi karena satu proses. Bisa saja Anda tersentuh oleh satu konten. Bisa Anda saja tersentuh oleh karena satu connect. Tetapi siapa yang akan berjalan bersama kalau bukan itu komunitas. Dan komunitas itu yang utama adalah keluarga. Karenanya gospel for the next gen sangat dirindukan kalau itu bisa dikerjakan bersama-sama dalam family ministry. Semua terlibat di dalam family. Masalahnya, mau nggak? Punya waktu nggak? Punya keberanian nggak? Sulit. Dalam pengalaman saya mengembalakan anak-anak muda, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak sedikit mereka yang saya tanya tentang apakah bersaat teduh. Bisa dijawab ya, bisa dijawab tidak. Yang tidak kenapa? Nggak punya waktu mungkin. Tetapi yang menarik, yang enggak itu biasanya saat teduhnya sendiri. Tetapi yang ya, biasanya saat teduhnya bersama keluarga. Punya sesuatu yang dibangun bersama. Menarik bukan? Artinya, harus dikerjakan bersama-sama dalam keluarga. Nggak bisa sendirian. Beruntung kalau anak mudanya punya komunitas yang mau umpama diajak saat teduh bareng pagi-pagi. Saat teduh bareng malam-malam. Ataupun belajar tentang firman Tuhan dalam PA, dimuridkan dalam kelas pemuritan, ataupun connect. Beruntung kalau punya. Kalau enggak, siapa lagi kalau bukan keluarga? Dari keluarga yang akan bisa menguatkan mereka. Karena sekarang coba kita bayangkan, mereka lahir, mereka kenal siapa yang pertama? Keluarga. Dari keluarga, mereka dapat cinta, ya mereka pertama dapat cinta pasti dari keluarga. Dari ayah, ibu, dari saudara. Tapi apa sih yang membuat keluarga seringnya tidak lagi komunikasi? Kekecewaan yang muncul, yang membuat adanya tembok-tembok, yang membuat kita tidak mau berinteraksi terkadang. Tembok ini yang harus kita pecahkan. Dalam rangka supaya menjaga dari generasi ke generasi,
kita bisa menanamkan kebenaran firman Tuhan yang baik dan benar, sebagaimana Timotius, dari neneknya, dari ibunya, dan Timotius. Kalau esnya belum pecah, belum cair, nggak jalan. Hari ini saudara yang sedang melihat pemberitaan firman ini, jika di keluarga saudara sedang ada masalah yang membuat Anda mungkin jadi ragu untuk mulai berbicara dengan anak Anda, dengan ayah Anda, dengan ibu Anda, dengan adik Anda, saya ketuk pintu hati Anda. Biarlah Roh Kudus boleh hadir di dalammu. Tahu apa yang harus dilakukan. Merekonsiliasi hubungan itu. Dan kiranya damai sejahtera Allah boleh turun dan boleh terjadi pembaharuan di dalam keluargamu. Sehingga Allah bolehlah memelihara bersama-sama, bolehlah menggerakkan hati kalian bersama-sama untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Allah. Mari kita hilangkan ego kita. Apa yang mau kita dapat dari value Timotius ini? Sikap rendah hati diperlukan untuk menjembatani, ya, sikap rendah hati diperlukan untuk menjembatani komunikasi antar generasi dengan apa? Dengan keteladanan. Sehingga nilai-nilai kerajaan Allah tidak tereduksi, tetapi bisa semakin tumbuh dengan saling dengar dan saling hadir. Sedih kan? Kalau kita bisa jangkau anak orang lain tapi anak kita sendiri hilang. Sedih nggak? Kita bisa jangkau saudara kita yang lain tapi saudara kita pergi dari hidup kita. Sedih nggak kita bisa jangkau orang banyak tetapi keluarga kita sendiri rapuh. Bersyukur keluarga di gereja kita beberapa masih kuat dalam beribadah bersama, dalam belajar bersama dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam doa bersama mesbah keluarga. Tetapi saya mau mengingatkan saudara, bukan menghakimi, bahwa kiranya hal-hal itu jangan menjadi sekedar ritual, tetapi juga menjadi suatu ibadah yang aktual, penuh dengan spirit, sehingga ini jadi hal yang spiritual di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita punya sikap rendah hati satu sama lain dengan mendengar dan juga saling hadir. Saya percaya jika ini terjadi di keluarga kita, maka gospel for the next gen dapat dengan mudah untuk dimengerti, untuk dipahami, sehingga kebenaran firman Tuhan bisa menjadi pegangan yang kuat mereka saat dewasa. Saat ada badai topan datang, mereka nggak akan seperti sekam yang mudah terbuang, yang mudah terbang. Tapi mereka akan seperti batu yang kokoh yang diterjang ombak, seperti rumah yang punya dasar yang teguh, karena mereka punya dasar yang benar, yaitu dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Kristus Yesus. Saya memanggil saudara yang ada di keluarga, kalau masih merasa, wah, bagaimana aku bisa belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada connect yang masih berjalan meskipun pandemi. Cukup dengan sediakan pulsa Anda kalau nggak pakai wifi. Kota. Kalau yang pakai wifi kan sebenarnya enak. Mari berjalan bersama dengan komunitas. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Menggali bersama dalam connect. Supaya kita tetap terkonek dengan Tuhan, sang pusat iman kita. Tetap terkonek dengan komunitas, sang pusat hidup kita. Yang menjadikan kita bisa merekonsiliasi relasi kita dan dunia dan sesama. Yang itu akhirnya memuliakan Tuhan. Saya undang kita hadir dalam konek. Bersama dengan yang Anda butuhkan. Silahkan hubungi gereja. Jika Anda bingung saya harus gabung di konek apa. Yang sudah tergabung, baik, tanamlah terus, dan juga challenge diri Anda untuk bertumbuh dalam Tuhan. Nggak sekedar jadi murid saja, tetapi juga ikut seperti Timotius,
yang menggembalakan jemaat, yang menggembalakan sesamanya. Ini hebat Timotius. Paulus sampai di penjara pun tetap kokoh menggembalakan, nggak takut. Coba biasanya kalau orang yang dasarnya lemah, gurunya diambil di penjara, emang masih mau dilanjutin? Takut pasti. Timotius masih melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu nilai kebenaran yang Tuhan beri. Dan saya yakin jika saudara belajar dalam nilai-nilai kebenaran ini, maka saudara akan kokoh. Dan saudara juga bisa menggembalakan sesama Anda. Menjadi leader di Connect Anda. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang siap. Dan maka saudara akan bisa belajar untuk hidup di dalam Tuhan. Yang hidupmu nanti akan bisa jadi teladan bagi orang-orang lain, orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan juga kesucianmu. Karenanya, saya ingin menutup dengan hal ini, mengingatkan kita, beritakanlah untuk next gen. Dengan apa? Dengan ajarkanlah semuanya itu. Di mana? Di keluargamu. Di relasi keluarga kita dulu. Jika itu sudah kuat, maka ini akan terpancar keluar ke komunitas, ke bangsa, ke pekerjaan kalian. Gospel, kabar baik yang Tuhan beri, pasti bisa akan hadir untuk mereka. Tugas kita hanya bisa jadi saksi. Tugas kita memberitakan. Tapi biarlah Roh Kudus itu yang akan mengubahkan hati orang, bahkan next gen yang sekarang rindu akan kehadiran orang yang sayang dengan mereka sungguh-sungguh. Cintailah mereka dengan apa adanya, dengan utuh. Gak perlu coba make up sana-sini kekurangan kita. Hadir dengan kekurangan kita gak masalah. Tetapi harus ingat, mari perbaharui terus-menerus seperti yang Kristus rindukan. Dan hanya dengan kita hidup bersama sebagai murid, kita akan tahu bagaimana cara kita jadi pribadi yang lebih baik. Jadi murid adalah perjalanan seumur hidup. Mari kita juga berjalan bersama dengan generasi selanjutnya seumur hidup kita. Mari kita berjalan bersama dan mari kita mohon kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya ini boleh menjadi sebuah pesan kita untuk kembali mengokohkan keluarga kita, kembali mengokohkan generasi-generasi selanjutnya, menjadi Timotius selanjutnya, menjadi Timotius yang dimuridkan oleh nenek, ibu, dan dirinya pun akan diutus. Bisakah Anda demikian? Hanya dengan anugerah Tuhan dan penyertaan Roh Kudus kita dimampukan. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena sekali lagi firman-Mu mengingatkan kami, para orang tua, untuk hadir bagi anak-anak kami, menceritakan akan karya perbuatan Tuhan yang ajaib, supaya mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mampukan kami Tuhan untuk terus mempraktikkan akan iman kami kepada Kristus, secara nyata, melalui kasih, melalui segala tindakan kami, melalui segala hal yang dapat terlihat nyata, supaya anak-anak kami boleh juga menyaksikan akan cinta kasih Tuhan, dan mereka pun juga boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga bersama-sama berdoa bagi jemaat kami yang berulang tahun pernikahan pada bulan Juni ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ferianto dan Ibu Luciana, keluarga Bapak Yeskiel Teva dan juga Ibu Siti Anjar. Berdoa untuk keluarga Bapak Nyau Sebun dan Ibu Vivian, keluarga Bapak Edi Gunawan dan Ibu Tina Suryati, keluarga Bapak Kevin Christian dan juga Ibu Juanita, keluarga Bapak Riandi Santoso dan Ibu Elia Noviana, keluarga Bapak Edwin Franky dan juga Ibu Yunitali, keluarga Bapak Supriyono dan Ibu Par, dan keluarga Bapak Cleven dan juga Ibu Grace Erika. Berkatilah mereka yang berulang tahun pernikahan di bulan ini dengan cinta kasih yang makin dalam untuk terus mereka rayakan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati mereka dengan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Dan kami juga terus berdoa kiranya tatkala mereka menikmati segala berkat Tuhan, mereka pun juga boleh menyaksikan akan berkat itu bagi sesama mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami.
khususnya di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami hadapi bersama dalam masa-masa pandemi seperti saat ini. Biarlah Engkau menjaga setiap kami Tuhan, sekaligus juga menolong kami untuk kami mengambil peran dan bagian, secara khusus untuk kami tetap terus mempraktekkan protokoler kesehatan secara ketat, dimulai dari diri kami sendiri. Dan biarlah Tuhan Engkau akan menolong memampukan bangsa kami untuk bisa melewati akan krisis yang sekarang sedang terjadi. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Jemaat yang terkasih, tiba kita di akhir ibadah ini, maka undurlah dan hadirlah dalam kehidupanmu sehari-hari dengan mengingat Tuhan dan penyertaan-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian, Bapa, Anak, dan Roh
Berikut Warta Jemaat GKMI Anugerah 27 Juni 2021. Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih dalam Yesus Kristus, mencermati kondisi penyebaran pandemi COVID-19 yang kembali meningkat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, maka majelis memutuskan ibadah onsite di gereja pada tanggal 20 Juni dan 27 Juni 2021 ditiadakan untuk sementara waktu. Hal ini sesuai dengan himbauan Sinode GKMI yang mengacu pada surat edaran Menteri Agama, di mana kegiatan ibadah dan persekutuan di wilayah zona merah waspada COVID-19 agar dilakukan secara online. Untuk kebaktian onsite di bulan Juli 2021 akan kami umumkan kemudian setelah melihat perkembangan situasi yang ada. Mengantisipasi situasi ini, jemaat juga dihimbau untuk tetap waspada dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, atau menghindari keramaian. Demikian pemberitahuan dari kami, untuk itu jemaat bisa mengikuti kebaktian GKMI Anugerah secara online. Kami tetap berdoa kiranya kita semua tetap sehat, dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita. Berikut adalah tema ibadah bulan Juli 2021. Perjamuan Kudus akan diadakan pada Minggu 4 Juli 2021. Jemaat mohon untuk mempersiapkan diri untuk roti dan anggurnya, atau dapat mengambil roti dan anggur di sekretariat gereja atau melalui ketua konek masing-masing. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Pukul 10 di YouTube GKMI Anugerah. Teman-teman Anugerah Teens, ayo ikut persekutuan online pukul 10 via Zoom. Youth Series The Guardian Truth Life Crisis, talk show mengenal dan menghadapi quarter life crisis, yang akan dilaksanakan Selasa 29 Juni 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita ikuti 5 minggu workshop series via Zoom. Everyone can be a journalist, wadah untuk mengasah kemampuan menulismu, yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 dan 20 Juni dan akan berlanjut pada 27 Juni, 4 Juli, dan 11 Juli pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa bagi jemaat yang sakit dan dalam proses pengobatan. Untuk Ibu Inawati, Ibu Debbie, Ibu Marta BS, Bapak Sutikno, Ibu Yangni, Bapak Robin Irlan. Mari kita mohonkan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita berdoa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu, sabar menjalani segala sesuatu, serta berpengharapan di dalam segala sesuatu di tengah masa pandemi seperti ini. Yang ketiga, mari kita berdoa bagi penanganan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi dalam beberapa hari ini. Mohonlah kiranya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terpenuhi. Yang keempat, mari kita berdoa agar rakyat Indonesia sungguh bertobat dengan mempraktekkan protokol kesehatan yang ketat dalam upaya memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling.
silakan hubungi hotline gereja kami. Persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Mari, ajak keluarga kita untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Sinode GKMI dan Gereja berfokus pada pergerakan potensi yang ada dalam tubuh gereja dan bersama bersinergi melayani Tuhan dalam lingkup GKMI secara menyeluruh dengan tujuan mengerjakan dan mewujudkan harapan komunitas melalui kehadiran nyata dalam peran dan karya bagi dunia, serta yang paling utama menjadikan Kristus sebagai dasar yang dihidupi dalam iman Injili yang murni. A living community. Segera Agustus 2021. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.